Halo, perkenalkan nama saya Fadil Alfetuzara dari NIM G002358 dari kelompok B10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sirkulasi dan ada beberapa kelainan di slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah sirkulasi fetal. Dari gambar ini bisa dijelaskan sistem peredaran darah janin sangat berbeda dengan peredaran pada darah orang dewasa. Sistem rumit ini memungkinkan janin menerima darah beroksigen dan nutrisi dari plasenta. Ini terdiri dari pembuluh darah di plasenta dan tali pusat, yang berisi dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis. Sirkulasi janin melewati paru-paru melalui saluran yang dikenal sebagai ductus arteriosus. Hati juga dilewati melalui ductus venosus, dan darah dapat mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Denyut jantung janin yang normal adalah antara 110 dan 160 denyut per menit. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, janin mengalami penurunan pengisian ventrikel dan penurunan kontraktilitas. Sirkulasi janin mengalami transisi yang cepat setelah lahir untuk mengakomodasi kehidupan di luar rahim. Pemahaman manusia tentang sirkulasi janin berawal dari janin domba. Namun, USG dan magnetic resonance imaging atau MRI selama masa jenis kini memberikan informasi rinci. Terdapat perbedaan mencolok dalam sirkulasi janin yang jika dibentuk dengan tepat dapat menyebabkan penyakit pada masa kanak-kanak atau orang dewasa. Kemudian ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambaran singkat, sistem orang dewasa rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Secara jantung kira-kira 5 liter per menit, dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah terdeoksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh cairan jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh cairan jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Kemudian ada sirkulasi fetal sebelum lahir. Sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa, karena janin belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya piro intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang dapat dalam sirkulasi janin. Ada arteri dan vena umbilicalis, ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus. Kemudian ada sirkulasi fetal sebelum lahir. Di hati, darah teroksigenasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis kiri dan kanan di hati. Vena umbilikalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilikalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melalui hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior atau IVC. Campuran darah teroksigenasi atau dari ductus venosus dan terdeoksigenasi dari hati dan seluruh tubuh. Kemudian masuk ke atrium kanan melalui IVC, juga bercampur dengan SVC, pemisah darah yaitu 50/50 yang masuk ke jantung dari SVC dan IVC. Kemudian ini di jantung dan paru-paru. Karena paru-paru ini tidak berperan dalam pertukaran gas, arterial pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia menyebabkan vasokonstriksi paru yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya pada sirkulasi janin tidak seperti orang dewasa. Tekanan di sisi kanan jantung lebih tinggi. Akibatnya afterload, ventrikel kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arteriosus antara arteri pulmonalis dan aorta, dan foramen ovale antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru, memasuki atrium kiri atau langsung ke aorta, untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen dipompa ke tubuh. Aorta bercabang dua menjadi arteri iliaka komunis kanan dan kiri, yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaka internal dan eksternal.
Masing-masing arteri iliaka internal membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini berlanjut hingga lahir. Kemudian ada sirkulasi fetal setelah lahir. Setelah lahir, udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah dan paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan akselerat di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen ovale. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintas ductus arteriosus juga terbalik, dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, otot polos di dinding ductus arteriosus mengerut, akhirnya menutup sepenuhnya atau membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit, membentuk ligamen bundar hati atau vena umbilicalis, ligamen venosum hati, ductus venosus, dan arteri vesicale superior atau arteri umbilicalis. Hemoglobin fetal. Hemoglobin fetal memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin mengikat oksigen lebih kuat dan memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya, pada tekanan parsial oksigen tertentu PO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin. Namun jumlah ini turun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayi terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan, yang akan mengurangi pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuh. Kemudian ada kelainan kongenital. Yang pertama ada PFO, paten formal oval. Adalah kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Saat di dalam kandungan, jantung janin memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri janin yang disebut sebagai foramen ovale. Dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normalnya. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala. Meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke ketika penderita dewasa. Foramen ovale merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih dalam kandungan. Normalnya, lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir, karena sudah tidak diperlukan. Paten formal oval adalah istilah untuk foramen ovale yang tidak menutup setelah bayi lahir. Kemudian ada PDA, patent ductus arteriosus. Adalah masalah jantung yang terjadi setelah, kelahiran janin, disebabkan oleh adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus. Sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Sambungan tersebut mengalirkan darah dari paru-paru saat dan bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang sambungan ini normalnya sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun, pada saat kelahiran, ductus arteriosus ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Pada bayi dengan PDA, ductus arteriosus tidak menutup, sehingga darah kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah yang tidak memerlukan pengobatan. Namun, lubang yang besar dan dibiarkan tidak diobati dapat menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Kondisi ini akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Penyebab PDE tidak diketahui. Faktor genetika mungkin memainkan peran defek pada satu atau lebih gen dapat mengakibatkan gagalnya ductus arteriosus untuk menutup secara normal setelah lahir. PDE merupakan jenis kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Kemudian ada VSD, Ventricular septal defect atau defek septum ventricle adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi pada bayi lahir atau congenital. Kelainan jantung ini berada di dinding atau septum, pemisah ruang di bawah atau bilik jantung atau ventricle, dan memungkinkan darah mengalir dari kiri ke sisi kanan jantung. Normalnya,
Sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan sisi kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. VSD memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah terdeoksinasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Hal ini membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras. Dalam ukuran kecil, VSD bisa saja tidak menimbulkan gejala dan dapat menutup dengan sendirinya. Sementara itu, VSD berukuran sedang dan besar kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi. Defek septum ventrikel terjadi selama kehamilan. Jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventrikel tidak sepenuhnya berkembang sehingga meninggalkan lubang. Ada ASD, atrial septal defect, adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seseorang bayi dilahirkan. ISD terjadi ketika dinding pembatasan antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, menghalangi peregangan dan menambah beban pada jantung. Kemudian ini daftar pustakanya. Dan sekian dari saya, apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih.